Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Al-Imaniyah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita harus sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi umur panjang dan saat ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yang mestinya memang kita harus bergembira di dalam menjalani puasa Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Dalam menjalani pelaksanaan di bulan Ramadan, seringkali kalau kita tidak waspada, kita biasanya terjebak pada hal-hal yang sebenarnya kurang baik dan bahkan memang tidak baik. Al-Fakir, saya akan menyebutkan beberapa hal yang harus diwaspadai supaya kita terjebak pada rutinitas yang kelihatannya menurut orang awam biasa-biasa saja, tapi sebenarnya barang ini sangat tidak baik. Yang pertama, jangan sampai kita puasa dari yang halal tapi tak puasa dari yang haram. Ketika kita menjalani puasa mulai dari subuh sampai maghrib, seringkali orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak sarapan, tidak ngerokok, tidak ngopi. Padahal makan, minum, sarapan, ngopi itu halal. Itu sudah betul. Tetapi kadang-kadang yang ngopi ditinggal, makan ditinggal, sarapan ditinggal, tetapi bohong tidak ditinggal, padahal bohong ini haram. Kemudian menceritakan aib orang lain dengan tidak ada hajat yang dibenarkan, ini kan haram, ini tidak ditinggal juga. Yang makan minum halal ditinggal, karena memang kalau makan minum kan batal. Tapi ternyata yang haram tidak ditinggal. Ini kadang-kadang di kalangan masyarakat, kalau kita tidak teliti, kita bisa terjebak pada ini, yaitu berpuasa dari ngopi, dari sarapan, dari makan, minum, rokok, hubungan badan dengan istri yang mestinya ini halal, tapi beralih yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan, yaitu membicarakan aib orang lain, kemudian berbohong, sumpah palsu, melihat aurat wanita dengan syahwat yang bukan mahramnya, yang tidak halal dilihat. Ini yang betul adalah ya syarat rukun puasa dikerjakan, tidak makan, tidak minum, nggak ngopi, nggak ngerokok mulai subuh sampai maghrib, tapi juga yang haram juga ditinggalkan. Jangan sampai ini terbalik. Kemudian pemirsa rahimakumullah, yang kedua, ini kadang sering di masyarakat juga, pagi-pagi udah ngopi, udah ngerokok, alasannya pekerja berat. Padahal di dalam hukum fikih mestinya orang yang pekerja berat, baik itu di kebun atau kuli bangunan, dalam hukum fikih harusnya dia tetap niat puasa di malam hari, sunnahnya dia sahur, kemudian dia wajib tetap puasa sampai di mana jam berapa di titik dia tidak mampu baru dia berbuka. Katakanlah dia pendodo sawit atau penoreh karet atau dia kuli bangunan, dia tetap disunahkan sahur, wajib niat puasa di malam hari, kemudian dia tetap berpuasa sampai nanti ketika tidak kuatnya itu jam 1. Tidak kuat loh, bukan merasa nggak kuat, tapi betul-betul tidak kuat. Merasa nggak kuat dengan nggak kuat beneran beda. Jam 1 atau jam 2 bahkan jam 3 sore betul-betul dia tidak mampu. Sementara kalau dia tidak kerja, tidak bisa makan, anak istrinya makan apa, maka dia bolehnya berbukanya jam 1 atau 2 jam atau jam 3. Tidak boleh nggak puas sejak pagi. Ini yang sering disalahpahami oleh orang awam. Mudah-mudahan melalui program di Al-Imaniyah TV ini kita bisa, Al-Imaniyah TV punya peran untuk menyebarkan dakwah ini sehingga para pekerja berat bisa memahami. Kalau mulai pagi udah tidak puasa, udah ngopi, udah ngerokok, maka itu disalahkan karena dengan sengaja dia tidak puasa. Tetapi ketika dia puasa mulai pagi sampai jam di mana dia tidak kuat, betul-betul tidak kuat, sementara kalau tidak kerja memang bermasalah
urusan nafkah anak istrinya, maka disitulah dia baru boleh berbuka. Kemudian yang nomor 3, ini sebuah kekhilafan yang sering terjadi adalah ketika berbuka puasa, orang itu lupa dengan substansi puasa. Substansi puasa adalah jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Jadi harusnya ketika Allahu Akbar maghrib, itu makan kurma, minum air, kemudian makan secukupnya, minum secukupnya. Tidak usah berlebihan euforia. Akhirnya apa? Esensi menahan diri tadi hilang. Dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menjelaskan bahwa banyak orang-orang awam yang ketika berbuka puasa itu merusak puasanya sendiri. Kenapa? Dia mengumbar hawa nafsunya, nafsu makannya diumbar, nafsu minumnya diumbar, akhirnya esensi puasa ini menjadi hilang. Kemudian saking senengnya berbuka puasa, saking semangatnya, akhirnya lama berpuasa, meninggalkan jamaah sholat maghrib. Ini juga satu kebiasaan yang perlu kita waspadai. Berbicara masalah makan berlebihan dan minum berlebihan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, kalau ini dilanggar, biasanya akan terjadi penyakit-penyakit. Terlalu banyak makan gula, diabetes. Terlalu banyak makanan-makanan yang membuat darah naik, stroke darah tinggi. Terlalu banyak makan jeroan lainnya. Maka sebenarnya gaya hidup Nabi itu sangat bagus, yaitu berpuasa, waktu berbuka jangan berlebihan. Kemudian yang keempat, ini sering salah kaprah yang sangat fatal ya. Di bulan Ramadan, terutama malam pertama, kedua, ketiga, masjid penuh, surau penuh, sholat tarawih. Tapi yang sholat tarawih ini kadang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, nggak sholat asar. Padahal tidak akan pernah sholat sunnah itu bisa menggantikan sholat fardu. Maka jangan sampai sholat sunnah, ribuan sholat sunat itu tidak mampu menggantikan sholat fardu. Daripada sholat tarawih nggak sholat subuh, lebih baik sholat subuh tapi nggak sholat tarawih. Lebih keren lagi, subuhnya 5 waktu fardu berjamaah komplit ditambah sholat tarawih. Jangan sampai tarawih tapi nggak sholat fardu. Ini sama dengan puasa Senin Kamis tapi tidak puasa Ramadan. Ini sama dengan sedekah tapi nggak zakat. Ini sama dengan sedekah tapi nggak bayar utang. Nah ini gara-gara kurang ngaji, jadi bisa berakibat fatal seperti itu. Wa kullu man bighayri ilmin amal mardudan la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak diterima. Ya, kadang-kadang orang kurang ilmu jadi kebalik-balik. Dikiranya baik tapi ternyata tidak baik. Kemudian termasuk satu hal yang terjadi dan mestinya tidak terjadi, nomor 5, yaitu dia sahur tapi meninggalkan tahajud, padahal tahajud itu luar biasa. Dan sholat malam itu adalah sholatnya tradisi para nabi, tradisi para wali, terutama di bulan Ramadan. Walau rokaatain, walaupun tidak dosa, kalau ini ya tidak dosa, hanya sebaiknya gitu aja. Beda dengan tadi sholat tarawih nggak sholat fardu, itu fatal. Itu puasa dari yang halal tapi nggak puasa dari yang haram, itu fatal. Tapi kalau ini sahur nggak tahajud, itu nggak fatal, hanya sebaiknya. Itu kan waktu makbul antara jam 2 sampai subuh. Waktu itu sa'atul ijabah. Kalau orang berdoa di waktu itu sangat-sangat mudah dikabulkan. Nah, bulannya sudah bulan mulia, bulan Ramadan, bulan terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian saat dia bangun, sa'atu ijabati doa, antara jam 2 sampai subuh, lah kok nggak tahajud, kan sayang. Nah ini, tapi ini tidak wajib. Kemudian kadang-kadang karena faktor ekonomi, ini juga jangan sampai kita salah menyikapi. Kerjaannya kerjaan malam, satpam kah, atau dia kerja di sebuah perusahaan, kerja di sebuah
toko swalayan, tapi dia jamnya itu mulai maghrib sampai menjelang subuh. Ya, nggak tarawih nggak apa-apa. Karena kenapa? Tarawih itu sunnah, sementara cari nafkah hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh ngolok sembarangan, karena setiap orang itu punya hukumnya masing-masing, tergantung apa yang dialami oleh dia. Kalau sholat 5 waktu tidak ada tawar-menawar. Kalau tarawih seandainya memang terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan kebetulan shiftnya shift malam, nggak tarawih nggak apa-apa. Kita tidak boleh suka ngolok orang. Nah, cuma kalau kasus kerja berat itu tadi tidak boleh terus ngopi di pagi hari. Nah, itu nanti sampai di jam berapa dia tidak mampu baru dia boleh berbuka. Pemirsa Al-Imaniyah TV dimanapun Anda berada, ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan bagi pemirsa Al-Imaniyah TV sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan hidayah taufik sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalani bulan Ramadan dengan penuh khidmat, khusyuk, dan betul-betul bisa termasuk menjadi minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci di penghujung Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.